statistik, data dan variabel, skala pengukuran, serta distribusi frekuensi. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, statistik mulai mencakup hal-hal yang lebih luas. Cakupan statistik tidak hanya bertumpu pada angka-angka untuk pemerintahan saja, tetapi telah mengambil bagian di berbagai bidang kehidupan, termasuk kegiatan berbagai bidang penelitian seperti pendidikan dan psikologi, pertanian, sosial, dan sains. Pengertian statistik yang lebih jauh, baik yang sempit maupun yang luas, yaitu statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data seperti pengumpulan, pengolahan atau analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Sedangkan statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahkan keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dan penarikan kesimpulan. Pembuatan perkiraan serta ramalan secara ilmiah atas dasar kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka. Baik, selanjutnya ada peran dan fungsi statistik. Peran statistik yang pertama itu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, membuat rencana dan ramalan, mengatasi berbagai perubahan, membuat keputusan yang lebih baik. Sedangkan fungsi statistik yaitu bank data di sini agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Fungsinya juga sebagai alat quality control, sebagai alat analisis dan pemecahan masalah untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada pembagian statistik. Berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, itu ada statistik pendidikan, ada statistik perusahaan, statistik ekonomi, statistik pertanian, statistik kesehatan, dan statistik sosial. Ada juga berdasarkan bentuk parameternya, itu ada statistik parametrik, ada juga statistik non-parametrik. Baik, penjelasan selanjutnya adalah data dan variabel. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Menurut S. Margono, variabel didefinisikan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai, misalnya variabel model kerja, keuntungan, daya promosi, volume penjualan, tingkat pendidikan manajer, dan sebagainya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya atau satu objek dengan objek yang lainnya. Menurut Kerlinger, menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Selanjutnya, pengolahan data statistik. Ditinjau dari sifatnya itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut cara memperolehnya, ada terbagi dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Ada juga menurut cara penyusunannya, itu ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Pembahasan selanjutnya itu pengumpulan data. Data statistik dapat dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis.
Pengumpulan data dimaksudkan sebagai pencatat peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Selanjutnya ada pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan atau record kemudian diolah. Pengolahan data dimaksudkan sebagai proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumusan tertentu. Selanjutnya ada penyajian data. Data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang yang lain atau mengambil keputusan perlu disajikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Selanjutnya ada variabel. Dalam membuat model matematik, variabel biasanya dinyatakan dalam huruf. Sebagai contoh dalam huruf Y atau dalam huruf X dan sebagainya. Y dan X di sini adalah simbol dan untuk simbol-simbol ini ditunjukkan nilai. Pembahasan selanjutnya itu pengertian skala pengukuran. Menurut Stephen, pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. 3 buah kata kunci yang diperlukan dalam pengukuran adalah angka, penetapan, dan aturan. Skala pengukuran dalam penelitian adalah sarana untuk menentukan panjang pendeknya interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Selanjutnya ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala nominal. Nah, ciri-cirinya itu tidak dijumlah bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak, angka hanya sebagai label saja, tidak memiliki ukuran yang baru, dan menggunakan statistik non-parametrik. Selanjutnya ada skala ordinal. Ciri-cirinya itu data saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Nah, skala pengukuran yang ketiga itu ada skala interval. Ciri-cirinya itu data bersifat logis, data saling memisah, data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Angka 0 hanya menggambarkan titik pada skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Yang terakhir ada skala rasio. Nah, ciri-cirinya itu data bersifat saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Selanjutnya ada skala pengukur dalam penelitian. Yang pertama itu ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Yang kedua ada skala Goldman. Skala Goldman merupakan skala pengukuran yang tipenya peneliti akan mendapat jawaban yang tegas. Data yang diperoleh pada skala Goldman ini berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Selanjutnya ada skala simatik diferensial. Data yang diperoleh dalam skala ini adalah data interval. Artinya, skala ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki orang yang berbeda-beda. Yang terakhir ada skala rating. Skala rating atau penelitian yang diperoleh melalui data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Melalui distribusi frekuensi akan terlihat apakah persebaran data terpusat di suatu area atau tersebar di seluruh area. Pada penerapannya, distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Penggunaannya lebih sesuai jika diterapkan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi atau diskrit. Setiap interval kelas hanya dibentuk oleh satu nilai dalam suatu kelas. Yang kedua, distribusi frekuensi kelompok. Distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam atau kontinu, sehingga nilai-nilai tersebut
perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Setiap kelompok memiliki panjang interval yang sama besarnya. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang pengertian statistik, data dan variabel, skala pengukuran, dan distribusi frekuensi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.